Halo semuanya, perkenalkan nama saya Genta Saka Aji. NIM saya 210-101-001-40211. Kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai studi kasus City of Hercules Intermodal Transit Center. Dimulai dari deskripsi proyek. Pembangunan sebuah Hercules Intermodal Transit Center atau Hercules ITC, peningkatan rel dan jalan raya terkait, serta fasilitas tambahan di lokasi yang berdekatan dengan Teluk San Pablo di Contra Costa County. Proyek ini diusulkan oleh The City of Hercules, California dengan bekerjasama dengan Capital Corridor Joint Power Authority atau CCJPA untuk menyediakan layanan kereta penumpang antar kota ke tempat yang diinginkan dengan West Contra Costa Transit Authority (WestCat) untuk menyediakan koneksi layanan bus. Kebutuhan untuk proyek ini didorong oleh penduduk di wilayah Teluk San Francisco yang sangat bergantung pada opsi perjalanan di lintas wilayah dan lintas teluk. Meskipun telah menggunakan layanan angkutan umum, terutama kereta api dan bus, kemacetan lalu lintas terus meningkat, mempengaruhi ratusan ribu penduduk Bay Area dan menimbulkan biaya ekonomi dan lingkungan. Keparahan kemacetan akan meningkatkan di masa depan seiring dengan meningkatnya populasi dan lapangan kerja di wilayah Teluk San Francisco. Hercules ITC akan dibangun di garis pantai tenggara Teluk San Pablo, di bagian dari Teluk San Francisco kira-kira 1 km sebelah barat laut dari Interstate 80 atau I-80 di Contra Costa County. Proyek ini diperkirakan akan membantu masyarakat setempat seperti memberikan akses bagi pejalan kaki, naik sepeda ke Union Pacific Railroad yang ingin menumpang kereta api dari pemukiman terdekat, tempat parkir motor. Proyek ini memperluas layanan bus dan mengakomodasi fasilitas layanan ferry di masa depan. Terdapat juga perpanjangan jalan raya terdekat karena area tersebut belum berkembang. Perpanjangan John Muir Parkway, pembangunan jembatan di atas Refugio Creek untuk menyediakan akses ke area tersebut, pembangunan area Park and Ride dari yang terakhir mencakup relokasi utilitas yang sudah ada, contohnya jalur gas alam. Untuk meningkatkan pengoperasian jalur rel, jalur UPRR akan diluruskan ke timur jauh dari Teluk San Pablo dan jembatan rel kereta api baru akan dibangun di Refugio Creek. Refugio Creek juga akan disediakan dan saluran sungai ke Teluk San Pablo akan dikeruk untuk meningkatkan aliran selama peristiwa hujan lebat dan air pasang. Singkatnya, proyek ini mencakup 6 kontrak yang berbeda. Kontrak yang dimaksud sebagai berikut. Yang pertama, Transit Loop. Ini termasuk Transit Loop Drive baru, jembatan di atas Refugio Creek dan Taman Creekside. Yang kedua, rel kereta api. Pemisahan dan penataan kembali sebagian jalur UPRR yang ada. Ini termasuk pembangunan platform rel, dinding penahan, dan jembatan penyeberangan Refugio Creek dan relokasi utilitas. Bangunan stasiun 1, 2, dan 3. Selanjutnya ada Belt Rail. Ini termasuk jalur S Bay Park Regional District di sepanjang garis pantai jalur Pinole ke Victoria by the Bay. Yang kelima, John Muir Parkway, Bayfront Boulevard di atas Refugio Creek dan surface parking. Yang keenam, Refugio Creek Restoration dari San Pablo Bay ke segmen restorasi yang ada. Berikut adalah peta lokasi proyek. Kondisi existing. Lokasi proyek yang diusulkan adalah bagian dari distrik The Pilot Hercules dan terletak di dalam bekas properti perusahaan pupuk Hercules di kota Hercules. Pembuatan bahan peledak memulai penciptaan kota Hercules pada tahun 1881. Perusahaan menyediakan rumah dan asrama bagi para pekerjanya dan didirikan pada tahun 1900. Fasilitas tersebut digunakan untuk pembuatan bubuk hitam, dinamit, dan TNT
dan menyediakan produk ini selama perang dunia kedua. Selama perang dunia kedua itu adalah pabrik terbesar di negara itu. Tapi setelah perang, permintaan amunisi anjlok dan produk baru dikembangkan. Pada tahun 64, fasilitas besar telah dibangun untuk produksi pupuk bahan kimia lainnya. Nama perusahaan diubah menjadi Hercules Incorporated dan berhenti untuk memproduksi bahan bakar. Lahan zona penyangga yang berlebih dijual karena tidak dibutuhkan lagi. Operasi pupuk ditutup pada tahun 77 dan fasilitas pabrik yang dibongkar. Tanah tersebut dibeli pada tahun 79 oleh Hercules Property dan menjalani prosedur perbaikan situs selama tahun 80-an. Sejak itu, pengembangan penggunaan campuran komersial perumahan dan lingkungan telah berlangsung di situs yang saat ini menjadi distrik pusat kota bersejarah selatan dan timur dari situs ITC Hercules yang diusulkan. Ini adalah kunci existing mulai hal tersebut, mulai lokasi tersebut. Pabrik dinamit asli Hercules Powder Company awal 1900-an. Proses analisis WE, ruang lingkup studi WE. Ada objek utama sebagai target analisis WE sebagai berikut. Yang pertama, lakukan tinjauan dan analisis menyeluruh terhadap masalah utama dan desain konseptual menggunakan tim multidisiplin. Yang kedua, memfokuskan area VE. Yang pertama, transit loop drive termasuk reset pack. Kedua, rel kereta api, pemisahan dan penataan kembali sebagian dari GPR yang ada, termasuk pembangunan platform rel, dinding penahan, dan jembatan penyeberang geogrik dan relokasi utilitas. Terminal 1, 2, 3, Bay Trail, ini termasuk jalur East Bay Park Regional District di sepanjang garis pantai dari jalur Binole ke Victoria by the Bay. Kendala dan pengendalian keputusan. Yang pertama, tetap mengikuti laporan dampak lingkungan EIR DAF Hercules ITC. Yang kedua, ada desain untuk stasiun peron, pusat kereta atau ferry, penyeberangan jalan kaki, dan koneksi ke ferry adalah desain 60%. Yang selanjutnya 60% gambar desain untuk trek, sinyal di penahan, dan platform tengah hampir selesai. Yang selanjutnya ada para konsultan secara bersamaan mengerjakan hal berikut: rencana pelurusan dan restorasi Riviera Creek, John Muir Parkway tahap 2, restorasi Beaver Bridge, dan fasilitas bus dan akses melalui transit loop drive atau bridge. Selanjutnya akses sepeda dan pejalan kaki ke ITC melalui Bay Trail dan koneksi melalui John Muir Parkway atau San Pablo Avenue atau Sycamore ke Ridge Trail akan menjadi komponen kunci dari proyek ini. Standar lead atau kepemimpinan dalam desain energi dan lingkungan digabungkan di seluruh ITC dan pengembangan sekitarnya, termasuk kemungkinan turbin angin kecil di platform tengah dan panel surya di struktur atap platform tengah. Konstruksi akan dimulai pada dinding penahan dan relokasi utilitas pada kuartal kedua tahun 2010, kecuali ada penundaan yang tidak terduga. Selanjutnya ada masalah proyek atau pengamatan kunjungan situs. Berikut ini ringkasan masalah utama dan proyek yang diidentifikasi selama proyek ini. Rencana untuk gedung plaza atau kafe di blok 1, lokasi akses ke stasiun sedang dibahas tahap 2. Fasilitas komunitas akan berlokasi di seberang jalan dari blok I di blok C berdekatan dengan fase ITC. Banyak bumi untuk dipindahkan. Biasanya sinyal kereta api bisa bertentangan dengan supply. Tidak ada masalah drainase yang terlihat karena biaya tambahan yang membebani. Sebenarnya ada lebih banyak kelengkungan trek daripada yang diamati di peta, bisa menjadi masalah penandaan rel kereta api. Berikut adalah diagram model biaya untuk model biaya sendiri. Ketua tim VE menyiapkan model biaya dari perkiraan biaya dasar yang diberikan tim proyek. Model disusun untuk mengidentifikasi elemen konstruksi utama atau kategori perdagangan, perkiraan biaya, perencanaan, dan persentase total biaya proyek untuk item biaya yang signifikan.
Model biaya dengan jelas menunjukkan pendorong biaya untuk proyek digunakan untuk memandu tim VE selama uji VE. Kesimpulan berikut dicatat oleh tim VE mengenai biaya proyek. Stasiun kereta menyumbang 32,3%, dini penahan adalah 26,6% dari total proyek, penataan jalan kereta api lebih dari 8% dari proyek. Yang terakhir ada relokasi saluran gas dan utilitas serat optik mencakup 8% dari total proyek. Lalu ada analisis fungsional. Analisis fungsi menghasilkan tampilan unik dari proyek studi ini, mengubah elemen proyek menjadi fungsi yang menjauhkan TVE secara mental dari desain aslinya dan membawa konsep fungsional proyek. Fungsi didefinisikan dalam pernyataan kata kerja benda untuk mengurangi kebutuhan proyek ke tingkat yang paling mendasar. Mengidentifikasi fungsi elemen desain untuk proyek tersebut memungkinkan pertimbangan yang lebih luas dengan cara alternatif untuk mencapai fungsi tersebut. Pendekatan diagram fast. Diagram fast mengatur fungsi dalam urutan logis sehingga dibaca dari kiri kanan. Fungsi menjawab pertanyaan bagaimana. Jika diagram dibaca dari kanan ke kiri, fungsi menjawab pertanyaan mengapa. Fungsi yang dihubungkan dengan garis vertikal adalah yang terjadi pada saat yang sama, atau disebabkan oleh fungsi di bagian atas kolom. Diagram fast untuk proyek ini ditampilkan pindahan orang sebagai fungsi dasar dari proyek ini. Fungsi sekunder utama akses kereta api, akses transit, menyediakan konektivitas, pandu orang, dan berikan shelter. Ini memberikan tim PE pemahaman tentang dasar kinerja desain proyek dan fungsi mana yang menawarkan peluang terbaik untuk meningkatkan biaya atau kinerja. Yang selanjutnya ada generasi dan evaluasi ide. Lebih dari 75 ide dihasilkan oleh tim PI dan dievaluasi secara lanjut. Dari ide tersebut, 11 ide ditemukan sebagai yang paling signifikan baik dalam ukuran penghematan biaya maupun dampak operasional. Rekomendasi VE mencakup ide secara rinci seperti berikut. Yang pertama, railroad realignment atau penataan kembali rel kereta api. VE nomor 1. Fungsi sejarkan rel kereta api, hilangkan softly, konsep asli seperti yang ditunjukkan 60% set rencana. Konsep asli membangun jalur ganda softly, menggeser lalu lintas kereta api ke softly dan kemudian bangun jembatan rel baru di bawah existing jalur MT1 dan MT2. Rekomendasi tim VE merekomendasikan agar UPRR bangun jembatan baru di bawah lalu lintas secara mandiri. Setelah jembatan baru terpasang, jalur MT03 yang dibangun pada jalur akhir. Berikut adalah tabel ringkasan biaya selanjutnya, fill retaining wall atau isi dinding penahan VE nomor 2. Fungsi mempertahankan tanah, konsep asli, desain dasar berupa beton cor di tempat di dinding penahan cantilever didukung dengan tiang H baja di sepanjang area proyek Bayfront. Konsep rekomendasi, perbaikan tanah dengan mechanically stabilized earth MSE atau blok segmental, yaitu blok keystone pada perbaikan tanah di area tanah yang dapat dimanfaatkan dan lumpur teluk yang dalam. Berikut adalah tabel biaya dari VE nomor 2. Yang selanjutnya ada shorter wall along promenade atau memperpendek dinding di sepanjang promenade. VE nomor 3. Fungsi menyediakan konektivitas, konsep asli promenade yang lebar antara transit loop drive untuk mengakomodasi bongkar atau muat lalu lintas vehicle dan pedestrian yang berkelok-kelok. Konsep rekomendasi memperpendek dinding di sepanjang promenade dapat diimplementasikan dengan peralatan undakan dan lereng tambahan antara jalur transit loop drive atau promenade dan by trail. Kurangi lebar dengan mengubah bagian atas kemiringan menjadi lereng atau dengan membuat perbedaan kemiringan antara jalur pejalan kaki dan jalur EBRP dengan kemiringan atau undaan di antaranya. Berikut adalah modelan biaya dari VE nomor 3. Yang selanjutnya adalah struktur alternatif platform center atau VE nomor 4.
fungsi, yaitu mengakses kereta. Platform ini terdiri dari plat beton lebar 35 yang dipasang tempat dengan ketebalan 10 yang didukung pada beton dengan lebar 2-6 dengan tebal 1-8 dari balok dengan jarak 20 dan bervariasi tergantung pada pondasi rangka bangunan. Setiap grade balok didukung oleh 2 tiang HP 14x1117. Konsep rekomendasi: gunakan beton cor di tempat pertegangan 10 atau beton bercetak dengan topping pada 2 grade balok untuk mengontrol beda penurunan dan keretakan. Berikut adalah tabel mengenai model biaya dari VE nomor 4. Yang selanjutnya revisi pagar pembatas pejalan kaki stasiun. VE nomor 5. Fungsi mengakses platform. Konsep asli pagar pembatas tinggi 42, panel kaca temperat setengah dalam 1,5 kali setengah gal tiang atau rangka batang besi, cat dinamik dengan pegangan tabung stainless steel. Konsep rekomendasi opsi A: ganti pagar pembatas kaca dengan pagar pembatas kabel baja tinggi 42. Kabel baja dipasang horizontal pada 3 OC dalam 1,5 kali setengah gal tiang atau rangka batang besi. Batang dinamik dengan pegangan tabung stainless steel. OCP: di tepi luar ram perluas jalan untuk menghilangkan celah antara tepi jalan struktur dan struktur. Singkirkan pagar pembatas kaca atau stainless steel setinggi 42. Pegangan stainless steel dengan diameter 1,5. Lebar ram tidak berubah. Setelah ram melebar di tepi interior ram, koordinasi dengan ide nomor 2 untuk struktur. Pagar pembatas untuk tetap berada pada interface lever ram atau jembatan dan di tepi interior ram. Ini adalah pemodelan biaya dari VE nomor 5. Selanjutnya kurangi kuantitas turbin angin. VE nomor 6. Fungsi mengurangi dampak. Konsep asli 12 turbin angin di platform. Konsep rekomendasi opsi A 10 turbin angin di platform. Opsi B 8 turbin di platform. Berikut adalah pemodelan biaya dari VE nomor 6. Selanjutnya adalah konstruksi rangka penyangga stasiun. VE nomor 7. Fungsi mengakses kereta. Konsep asli gunakan sistem rangkai pemikul momen untuk menahan beban lateral. Konsep rekomendasi gunakan rangkai penahan sebagai pengganti rangka penahan momen untuk menahan beban lateral jika memungkinkan. Gunakan bingkai yang diperkuat akan memungkinkan bingkai untuk dirakit menjadi modul yang dapat diangkut ke tempatnya dalam satu bagian sehingga mempercepat konstruksi. Berikut adalah pemodelan biaya VE nomor 7. Selanjutnya VE nomor 8. Pagar pembatas penahan trek. Fungsi menyelaraskan rel kereta api. Konsep asli tidak tersedia. Konsep rekomendasi: pasang pagar pembatas penahan trek melalui area platform stasiun. Berikut adalah pemodelan biayanya. Fasilitas promenade atau taman. VE nomor 9. Konsep fungsi mengurangi dampak. Konsep asli paving promenade atau ruang pejalan kaki terdiri dari paving unit atau beton bertulang. Dinding fungsi promenade dan dinding taman dapat desain ulang untuk mengurangi biaya. Lalu ada perabotan keris park menyediakan tempat duduk, tempat sampah, rak sepeda, meja piknik, dan pagar pohon. Konsep rekomendasi: gunakan beton berwarna yang dicat atau dicetak untuk menggambarkan pengawasan pejalan kaki yang akan mempertahankan estetika, menghormati maksud desain, dan meningkatkan penggunaan dinding dudukan beton bertulang dan dinding tanaman dengan tutup dan atap permukaan terbelah. Menyediakan situs perabotan alternatif yang menghormati maksud desain, estetika, dan kinerja sekaligus mengurangi biaya unit. Berikut adalah tabel dan juga ringkasan mengenai biaya VE nomor 9. Selanjutnya VE nomor 10 menghilangkan basement. Fungsi mempertahankan bangunan. Konsep asli untuk
mengakomodasi desain baseline dinding penahan di gedung stasiun 1 tidak dapat dibangun sebelum pembangunan struktur gedung stasiun. Biaya terkait dengan pengurusan konstruksi yang rumit untuk membangun sebuah bangunan di atas timbunan sebelum penempatan timbunan memungkinkan penambahan ruang bawah tanah dan mendapatkan fleksibilitas tambahan dari ruang tersebut. Konsep rekomendasi menggabungkan dengan rekomendasi PE1 yaitu menjelaskan rel kereta api, dan PE2 memodifikasi dinding penahan cantilever, memungkinkan menyederhanakan konstruksi bangunan untuk melalui konstruksi dinding dan penimbunan ulang untuk dinding sebelum konstruksi bangunan. Berikut adalah ringkasan biaya dari VE nomor 10. Selanjutnya ada macam Eton landscape. VE nomor 11. Jenis tanaman proyek ITC dapat dipilih lebih hemat biaya dan mencakup campuran material dan tanaman mempertahankan estetika yang diinginkan, memenuhi tujuan konservasi air proyek LED. Konsep asli semak atau penutup tanah 35.710 SF atau per unitnya 6 US dollar atau SF mulsa organik 197 CY per unitnya 100 US dollar. Konsep rekomendasi semak atau penutup tanah 35.700 FF per unit 3 SF 3 US dollar mulsa organik 197 CY per unit 45 US dollar. Berikut adalah ringkasan dari pemodelan biaya dari VE nomor 11. Berikut adalah ringkasan-ringkasan rekomendasi VE dan juga biayanya, dengan biaya akhir sebesar 50,21 juta US dollar. Dan presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.